Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah sejarah peradaban Islam di Nusantara atau di Indonesia, yaitu mengenai proses masuknya sejarah Islam. Yang kedua, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang ketiga, penyebaran Islam yang berkaitan dengan tasawuf. Dengan mengetahui masuknya Islam ke Nusantara melewati jalur perdagangan dan peran pedagang Muslim, jalur perdagangan internasional memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Para pedagang dari Gujarat, Persia, Arab, dan Cina membawa ajaran Islam bersama dengan barang-barang perdagangan mereka. Islam tersebar secara damai dengan para pedagang tidak hanya berdagang tetapi juga memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat lokal melalui interaksi sosial yang intens. Yang kedua, melalui jalur peran tasawuf dan para sufi. Penyebaran Islam di Nusantara juga sangat dipengaruhi oleh ajaran tasawuf yang dibawa oleh para sufi. Para sufi seperti Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga yang termasuk dalam Wali Songo menggunakan pendekatan mistik dan spiritual dalam mendakwahkan Islam. Pendekatan tasawuf ini lebih mudah diterima karena selaras dengan tradisi lokal yang syarat dengan mistisisme dan spiritualitas seperti kawajen di Jawa dan tradisi animisme di Nusantara pada umumnya. Yang ketiga, pengaruh kerajaan-kerajaan Islam. Jumlah kerajaan Islam di Nusantara memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam di wilayah mereka. Kerajaan Samudra Pasai di Sumatera adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri pada abad ke-13. Kemudian kerajaan-kerajaan seperti Demak di Jawa, Ternate di Maluku, dan Aceh di Sumatera berkembang dan menjadi pusat peradaban Islam di masing-masing wilayah. Kerajaan-kerajaan ini tidak hanya berperan dalam penyebaran Islam, tetapi juga dalam berkuat identitas dalam Islam di Nusantara melalui pengembangan lembaga pendidikan dan hukum Islam. Yaitu B. Kerajaan Islam di Nusantara. Ada beberapa kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pantai timur Pulau Sumatera bagian utara berdekatan dengan jalur pelayaran internasional. Yang kedua yaitu Kerajaan Aceh yang letak geografisnya terletak di Pulau Sumatera bagian utara dekat jalur pelayaran dan perdagangan internasional saat itu. Yang ketiga, Kerajaan Demak yang terletak di daerah Jawa Tengah dan menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa. Yang keempat Kerajaan Banten yang terletak di ujung barat Pulau Jawa, yaitu daerah Banten, Jawa Barat. Yang kelima yaitu Kerajaan Makassar atau Gowatalo yang terletak di Sulawesi Selatan yang memiliki posisi yang penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Yang keenam yaitu Kerajaan Perlak yang terletak di pesisir timur daerah Aceh yang berada di daerah Aceh Timur. Yang ketujuh yaitu Kerajaan Mataram Islam atau Mataram Kuno yang terletak di Jawa Tengah dengan daerah intinya disebut Bumi Mataram. Daerah tersebut dikelilingi oleh pegunungan dan gunung-gunung seperti Pegunungan Serayu, Purau, Sindoro, Sumbing, Ungaran, Merabu, dan sebagainya yang tidak bisa disebut satu persatu. Selanjutnya kerajaan yang ke-8 yaitu Kerajaan Pajang
yang terletak di Kartasura, dekat Surakarta atau Solo, Jawa Tengah. Yang kesembilan yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore, yang secara geografis Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Irian Jaya. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan masa lalu dan penting dalam dunia perdagangan masa itu. Yang ke-10 yaitu Kerajaan Cirebon yang terletak di pantai utara barat yang menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Yang terakhir yaitu yang ke-11 yaitu Kerajaan Malaka yang terletak di letak kerajaan ini adalah di Selat Malaka atau di Semenanjung Malaka. Berawal dari Paramisora yaitu dari Pajamahit, melarikan diri ke Tumasik dan mendirikan Kesultanan Malaka dengan gelar Sultan Iskandar Shah pada abad ke-15. Baik, hanya itu kerajaan yang berada di Nusantara, kerajaan yang berada di Indonesia atau Nusantara. Itu C, penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran Islam di Nusantara memang berkaitan erat dengan tasawuf atau sufisme. Tasawuf merupakan salah satu jalan spiritual dalam Islam yang menekankan aspek kedalaman batin, hubungan langsung dengan Tuhan, dan pembersihan hati dari sifat-sifat buruk. Dalam konteks penyebaran Islam di Nusantara, para ulama sufi memegang peran penting. Beberapa alasan mengapa tasawuf berperan besar dalam penyebaran Islam di Nusantara yaitu pendekatan yang fleksibel dan toleran, yaitu ajaran tasawuf seringkali lebih lentur dalam memahami budaya lokal. Ini membuat masyarakat Nusantara yang memiliki tradisi dan keyakinan para Islam, yaitu seperti animisme, Hindu, dan Buddha, lebih mudah menerima Islam. Para sufi tidak memaksakan perubahan yang drastis, tetapi lebih fokus pada nilai-nilai spiritual yang universal. Yang kedua, penyebaran melalui dakwah yang personal, yaitu para sufi sering melakukan dakwah dengan pendekatan pribadi dan menyentuh aspek spiritual masyarakat. Yang ketiga yaitu peran Wali Songo. Di Jawa misalnya, penyebaran Islam sangat berkaitan dengan peran Wali Songo. Beberapa di antaranya merupakan tokoh-tokoh tasawuf. Mereka menggunakan pendekatan budaya, seni, dan pendidikan dalam dakwahnya, sehingga Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa. Yang keempat, pendirian zawiyah dan pesantren, yaitu para sufi mendirikan zawiyah atau tempat berzikir dan belajar tasawuf, dan pesantren sebagai pusat pendidikan dan spiritualitas. Hal ini membantu penyebaran Islam di Nusantara, terutama melalui jalur pendidikan dan pembinaan spiritual. Dengan demikian, tasawuf menjadi elemen yang berpengaruh dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat Nusantara secara damai, spiritual, dan inklusif. Baik, hanya itu yang bisa saya presentasikan tentang sejarah peradaban Islam di Nusantara. Itu kesimpulannya, yaitu sejarah peradaban Islam di Nusantara mencerminkan proses yang panjang, dinamis, dan beragam. Islam masuk ke Nusantara melalui beberapa jalur seperti perdagangan, dakwah, dan pendidikan yang dipengaruhi oleh interaksi dengan pedagang dari Arab, Persia, India, dan Cina. Proses penyebaran Islam berlangsung damai dan berakulturasi dengan budaya lokal, sehingga Islam dapat diterima secara luas di kalangan masyarakat Nusantara. Tasawuf memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara.
di mana para sufi berhasil menyampaikan ajaran Islam melalui pendekatan spiritual, kultural, dan toleran. Tokoh-tokoh seperti Wali Songo di Jawa turut berperan besar dalam mengislamkan masyarakat dengan menggunakan metode dakwah yang kreatif dan sesuai dengan tradisi setempat. Institusi pendidikan seperti pesantren dan zawiyah juga menjadi pusat penyebaran ajaran Islam dan pembinaan moral bermasyarakat. Dan Islam kemudian tidak hanya berfungsi sebagai agama, tetapi juga menjadi fondasi bagi terbentuknya peradaban yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti Kerajaan Samudra Pasai, Demak, Aceh, dan Mataram dan lain-lainnya memainkan peran penting dalam perkembangan budaya dan kekuasaan di kawasan ini. Dengan demikian, sejarah peradaban Islam menunjukkan bagaimana agama ini mampu berkembang dan membentuk identitas masyarakat lokal melalui pendekatan yang inklusif dan akulturatif. Peradaban Islam di Nusantara menjadi bagian integral dari sejarah perkembangan sosial, budaya, dan politik di kawasan Asia Tenggara. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.